Ya, rekaman sudah diaktifkan. Saya akan Pak Guru ulangi, kalian menyimak terlebih dahulu. Yang pertama yaitu PPKN. PPKN kata kuncinya adalah yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kata kuncinya adalah Tuhan, kemudian agama. Contohnya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama lain, kerukunan antar umat beragama. Nah, itu termasuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menunjukkan sila kedua, berarti sifatnya memanusiakan manusia. Adanya persamaan derajat, solidaritas antar sesama manusia. Ya, jadi kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Kemudian nomor 3 yaitu persatuan Indonesia. Berhubungan dengan persatuan Indonesia tentu menjaga kerukunan, bekerja sama, bekerja bakti. Jadi hubungannya yang melibatkan banyak orang dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Itu persatuan. Sedangkan tadi sudah kita bahas juga contoh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menjenguk teman yang sedang sakit. Itu juga termasuk sila yang kedua. Kemudian waktu itu juga sudah pernah Pak Guru sampaikan cerita tentang peternakan ayam. Nah, itu lebih cenderung ke sila keempat, yaitu musyawarah. Kemudian sila kelima, keadilan sosial. Kata kuncinya keadilan. Berarti contohnya di situ ada bersikap adil. Bersikap adil, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, menghargai hasil karya orang lain. Itu sesuai dengan sila kelima. Kemudian nomor 6 yang ada di kalian yang sudah kalian cetak, dilengkapi dengan tulisan silanya. Nomor 1 itu sesuai dengan sila ke-1. Nomor 2 sesuai dengan sila ke-2 ya tadi. Sila ke-1 apa kedua? Ke-1 ya. Pak Guru akan ubah background-nya dulu biar nanti Pak Guru tunjukkan kepada kalian. Pak Guru hapus virtual background-nya. Nah, ini ya, yang ini ya. Ini kan masih kosong diisi tadi. Jadi yang pertama sila 1, yang kedua juga sila 1, yang ketiga sila 1 tadi ya. Yang keempat itu sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Yang kelima itu diskusi, berarti sila ke-4 tadi ya. Kemudian nomor 6 itu menolong teman yang jatuh ya. Itu sila ke-2, memanusiakan manusia itu kan. Jadi kalau ada orang lain jatuh, kita tolong. Itu memanusiakan manusia. Kemudian nomor 7, nah, itu berani berpendapat. Berarti sila ke-4. Dan yang ke-8 yaitu berpamitan kepada orang tua. Ya, berarti sila keberapa tadi? Kelima. Ya, sila ke-5. Kenapa kelima? Karena menghormati orang tuanya. Menghormati orang tua, bukan sila kedua. Ya, itu lebih tepatnya masuknya sila kedua ya, bukan sila kelima. Karena Ya, nomor 8 itu sila. Berarti masuknya sila kedua. Oh iya, lebih cenderung ke sila yang kedua. Ya. Sudah dibetulkan? Ya. Kemudian halaman kedua, ya nomor 7. Itu sudah sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ibadah, kata kuncinya. Ibadah berarti sila pertama dilambangkan bintang. Kemudian tadi membantu teman yang jatuh. Sila kedua lambangnya adalah hai kan? Ya, bila perlu dinomori ya. Dinomori 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih nomor. Jadi yang bintang itu sila ke-1, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila ke-4, dan yang terakhir padi dan kapas sila ke-5. Itu sudah sesuai dengan pasangannya masing-masing.
Nah, tadi sila pertama ibadah, sila kedua membantu, sila ketiga bangga saat mengenakan batik, itu nasionalis, cinta tanah air, persatuan. Kemudian kepala banteng itu hubungannya dengan diskusi, musyawarah, berpendapat. Dan yang terakhir adalah sila kelima, menghargai karya orang lain. Berikutnya kita lanjut, yaitu rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, situ sudah jelas. Ingat, besok soalnya adalah pilihan jamak semua. Jadi asal kalian membaca ini ya, ingat ya. Beda dengan isian. Kalau pilihan, yang penting pernah membaca. Suara apa ini? Lagu. Jadi kepada Tuhan yang Maha Esa itu melestarikan hewan langka, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, merawat tanaman sebagai rasa syukur. Itu termasuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi hewan langkanya dilestarikan, bukan dikoleksi ya, kasihan. Berikutnya nomor 9. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nomor 9 itu toleransi. Toleransi terhadap pemeluk agama lain itu sudah jelas. Coba Pak Guru ingin mengulangi tadi. Pohon beringin itu sesuai dengan sila keberapa? Melambangkan sila keberapa pohon beringin? 3. Ya, jadi hubungannya dengan kerjasama ya. Jadi kalau kerjasama itu contohnya dalam mengerjakan tugas kelompok. Kalau kerjasamanya dalam ulangan bagaimana? Boleh nggak? Tidak. Ya itu tidak ya. Kalau ulangan kan mandiri. Masuk ulangan kerjasama. Nah, terus kerjasama. Tapi kakaknya aku iya tahu, Pak. Kerjasama mengerjakan tugas Kakaknya mandiri. aku iya, Pak. Nggak boleh. Kerjasama. Kerjasama itu untuk kepentingan bersama. Kalau ulangan kan nilainya untuk sendiri, ya. Kemudian misal nanti setelah PTS selesai, Pak Guru akan memberikan tugas keterampilan seperti membuat patung, kemudian memainkan alat musik. Nah itu mandiri kan membuat patung. Berarti tidak boleh kerjasama. Jadi kerjasama itu ya yang untuk kepentingan bersama. Nah, misal bekerja sama merundung teman, boleh nggak? Tahu merundung? Tidak. Membuli. Rundung. Bully. Oh. Kalau bully tahu bully? Tahu. Nah itu sama aja merundung. Mengejek. Ya, diejek. Oh, bekerja sama dalam merundung teman. Boleh tidak? Tidak. Tidak, kasihan ya temannya ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu ada undang-undangnya. Ya, bullying. Tidak boleh melakukan bully. Baik, kita lanjut. Jadi kita tidak boleh melakukan bullying. Kemudian manfaat kerjasama. Kita silakan ayat baca ya nanti. Sekali lagi yang hubungannya dengan agama itu sesuai dengan sila keberapa? 1. Sila ke-1. Kemudian misal ada teman ikut lomba, kamu mendukungnya, berarti sesuai dengan sila keberapa? 2. Sila ke-2 apa kelima? 2. 2 bukan? 2. Menghargai hasil karya orang lain. Kemudian biar lingkungan sekolah kita bersih, kerjasama apa yang dilakukan? Tidak membuang Sampah. Barangan. Melakukan piket kelas misalnya, itu antara lain. Nah untuk PPKN coba ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Yakin tidak? Tidak ada. Aku, Pak. Aku bertanya lagi. Tanya apa?
Siapa yang mau tanya? Tidak ada. Tidak ada. Aulia. Pak, aku pengen tanya Aku siapa? nomor 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Kata kuncinya apa, Pak? Persatuan. Oh, berarti kata kuncinya itu kegiatan bersama. Kamu lihat itu. Kegiatan bersama. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, sekolah itu kan butuh kerjasama kan. Jadi itu persatuan. Bekerja sama dengan orang lain itu juga persatuan. Bekerja bakti itu kan bersama-sama. Tidak ada orang kerja bakti sendirian kan. Itu namanya bukan kerja bakti ya. Jadi kerja bakti bersama-sama itu juga persatuan. Itu ya. Jadi persatuan itu membutuhkan banyak orang dan dilakukan bersama-sama. Ada lagi? Cukup. Oke, Pak Guru tegaskan lagi. Yang pertama tadi, kalau hubungannya dengan agama berarti sila ke Sama. 1. sila ke-1 atau sila pertama. Kemudian kalau ada teman ikut lomba kamu dukung itu sila ke-2 ya, bukan 5 ya? Ya kedua, betul kedua, sorry kedua. 2. Ya. Jadi kalau ada yang ikut lomba, kamu dukung. Nah, misal ada temanmu nih, Raka, wah Raka ikut lomba tinggi, wah didukung Raka, itu berarti sila ke ya memanusiakan manusia. Sudah ditulis. Ya itu sila kedua tadi ya, menghargai orang lain. Berikutnya apa lagi ya? Itu kan itu saja. Kalau tidak ada kita lanjut ke bahasa Indonesia. Sudah dibuka buku halaman 7? Baik, akan Pak Guru buka halaman 7. Di situ ada, sudah siap belum? Ada berapa paragraf? 3. Untuk bahasa Indonesia itu materinya sederhana di KD ini. Kalian hanya menentukan kalimat utama, ide pokok, simpulan, itu. Sudah siap semuanya dengan bacaan di buku siswa halaman 7? Sudah ya. Baik. Paragraf 1. Coba Pak Guru minta Ibra. Apa kalimat paragraf 1? Kalimat utamanya Ibra. Ibra masih di mute itu, belum ada suaranya. Iya Pak, bentar ini lagi nyari. Oke, ada yang bisa membantu? Kalimat utama paragraf 1. Iya kan sih? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Iya. Sampai titik ya, betul. Iya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Itu kalimat utama. Jadi diambil sama persis. Tetapi kalau ide pokok itu diambil dari kalimat utama dan kita ringkas. Itu bedanya kalimat utama dan ide pokok. Sudah tahu yang lain? Berikutnya paragraf kedua. Coba siapa yang mau menjawab? Oh, ada Kamila Mentari ya. Ya. Apa Kamila? Sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Ya, betul. Dari awal sampai dengan titik. Diambil secara utuh. Itu namanya kalimat utama. Paham? Gampang ya menentukan kalimat utama? Ya, gampang. Balkis mana nih Balkis? Balkis mau Pak Guru tunjuk tiba-tiba hilang. Hilang Balkisnya. Nela, paragraf ketiga. Oh, paragraf ketiga. Maksud perhatikan bunga kamboja, bukan ya? Ya, kita ambil paragraf 1 dan 2 saja untuk contoh. Ya, stop. Ya, tidak jadi paragraf 3 nggak jadi.
Masuk para kalimat utama perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Ya, jadi kita hanya mengambil paragraf 1 dan 2 untuk contoh. Untuk kalimat utama, ada yang mau bertanya? Berikutnya kita ke halaman 18. Silakan dibuka halaman 18. Sudah? Di situ ada 3 paragraf ya tentang nanas. Ya kan? Ada 3 paragraf tentang nanas. Sudah siap? Sudah. Coba paragraf 1. Siapa yang mau mencoba menjawab kalimat utama paragraf 1 yang belum ngomong nih? Yang belum ngomong di Zoom nih. Iya. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Iya, betul. Jadi diambil dari awal sampai akhir, sampai titik ya. Itu namanya kalimat utama. Paragraf kedua. Siapa lagi nih yang belum ngomong? Ibra tadi belum sempat ngomong, Ibra ya. Ya, silakan diambil Ibra. Apa paragraf kedua? Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan di Indonesia. Iya, itu sampai dengan titik. Ya, itu contoh. Berikutnya kita ke nomor 14. Di situ ada yang perlu Pak Guru sampaikan juga, yaitu menentukan kesimpulan. Mencari kesimpulan. Nah, coba nomor 14 dibaca yang di sini oleh Radit. Diambil dulu Radit, dibaca nomor 14 itu ada hal yang perlu diubah di situ. Disajikan dengan bacaan perkembangan biakan generatif menjadi simpulan. Simpulan dapat ditemukan dengan mencari simpulan. Mencari simpulan. Simpulan dapat lanjut. Kesimpulan dapat ditemukan dengan cara menggabungkan kalimat pertama dan kalimat pertama pada paragraf tersebut. Stop. Menggabungkan kalimat pertama dan kalimat pertama. Kira-kira bagaimana itu? Harusnya? Nel, kamu kenapa itu goyang-goyang, Nel? Itu jatuh-jatuh terus. Jatuh-jatuh terus. Dipakein tripod biar nggak jatuh-jatuh. Nah, jadi kalimat pertama diganti apa itu? Ya, kalimat pertama yang kedua. Terakhir. Iya, betul. Silakan diganti. Kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, jadi simpulan itu menggabungkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Itu yang diambil. Sehingga simpulannya menjadi perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui penyerbukan. Itu diambil bagian awal dan bagian akhir. Sudah dibetulkan? Sudah ya. Jadi simpulan seperti itu, diambil di awal dan akhirnya. Berikutnya menentukan kalimat utama tadi sudah, mencari ide pokok. Ide pokok dapat dilihat pada kalimat pertama ya. Lebih tepatnya pada kalimat utama. Bukan kalimat pertama ya, karena yang namanya kalimat utama itu belum tentu di awal paragraf. Jadi tidak semua paragraf itu deduktif. Kadang ada yang induktif, bahkan ada yang generatif. Jadi tolong dibetulkan itu nomor 15. Itu kan tertulis kalimat pertama. Kalian ganti menjadi utama. Jadi kalimat utama. Jadi yang namanya ide pokok diambil dari kalimat utama. Sudah dibetulkan? Pak Guru dan benar-benar nabai. Nah, ini yang buat teman Pak Guru kebetulan. Jadi Pak Guru belum sempat ngecek. Setelah tadi Pak Guru cek, wah ini sepertinya sedang typo ini. Nah, sedang salah ketik. Gak apa-apa, nah, kita belajar bersama ya. Berikutnya mencari ide pokok juga sudah jelas. Ide pokok tadi diambil dari kalimat utama, gampang itu.
Berikutnya halaman 36. Silakan kalian buka halaman 36. Tentang tumbuhan sumber kehidupan. Sudah. Nah, itu menentukan ide pokok. Sudah dibaca dalam hati. Itu yang bunyi apa sih? Suara embe tadi. Sudah? Coba kita mulai dari paragraf itu yang Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Tik ya. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah, nah itu kita jadikan, kita gabung menjadi satu. Nah, ide pokoknya apa? Oke, kita ambil dari paragraf 1 saja. Tolong dijawab oleh, siap sudah semua? Menentukan ide pokok dari paragraf 1. Sekali lagi ide pokok diambil dari kalimat utama. Nela, coba apa ide pokoknya, Nel? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Indonesia adalah negara Kepulauan yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. itu ya. Terlalu panjang nggak? Bisa diperpendek tidak? Indonesia negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, udah itu saja. Cukup sampai situ ya. Ya, sudah semua ditulis. Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Udah cukup sampai situ saja. Berikutnya yaitu halaman 58. Tadi sudah ditulis belum? Ya, atau di garis bawah lah paling enggak. Berikutnya halaman 58. Yang manusia dan hewan juga memerlukan makanan, itu ada kan? Manusia membutuhkan jenis makanan mengandung vitamin. Ya, fokus semua ke paragraf terakhir. Silakan dibaca dulu paragraf terakhir oleh yang belum ngomong, siapa nih, ada ini nih. Haki belum ngomong nih. Haki baca, Haki. Paragraf terakhir saja. Paragraf terakhir. Manusia Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? apa itu? Halaman 58. Halaman 58. Kelihatan nggak apa-apa. Oke, kita menunggu Haki. Coba Pipi yang baca, Pi. Sepertinya Haki belum ketemu. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Ya, pertanyaan Pak Guru. Apa simpulannya?
Ada yang bisa membantu? Manusia Ya, manusia. membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Ingat, simpulan kita ambil dari seluruh bacaan ya. Kalau seperti itu kan baru mengambil dari kalimat utamanya saja. Nah, kalau sudah seperti itu boleh ditambahkan tetapi dengan kalimat-kalimat penjelas di belakangnya. Tadi kan disebutkan yang mengandung vitamin itu dari mana saja. Sayuran dan buah-buahan. Nah, Buah-buahan. jadi manusia membutuhkan jenis makanan mengandung vitamin pada sayuran dan Buah-buahan. buahan. Itu simpulannya. Jadi diambil bukan hanya dari kalimat utama, tetapi juga dari kalimat-kalimat penjelas. Sudah ditulis? Sudah. Ini Pak Guru sudah dapat peringatan kurang 9 menit lagi ini off sendiri. Jadi Pak Guru percepat ya. Iya. Yaitu sekarang mencari informasi penting itu halaman 50. Halaman 50. Hutan tropis. Informasi pentingnya apa dari hutan tropis itu? Kita ambil dari yang paragraf ke-1 saja. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk membuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Apakah informasi penting dari bacaan tersebut? Ada yang bisa? Sebagian penduduk memanfaatkan kayu menjadi Coba. patung. Siapa? Siapa yang mau nyoba? Aulia, coba apa Aulia? Aku coba. Ya, apa? Informasinya penting kan? Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduk. Itu. Kalau diperpendek lagi bisa nggak? Tapi memasukkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya dimasukkan semua. Oke, jadi begini. Berarti sebutan apa ya? Patung Nusantara atau gimana itu? Ya udah ditulis. Sebagian penduduk memanfaatkan kayu menjadi patung. Yang penting seperti itu pun yang dibacakan Aulia juga betul, karena yang namanya informasi penting itu informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Jadi apa yang dijawab oleh Aulia itu juga sudah betul. Jadi apa, Pak? Pak? Ya betul, kayak tadi juga boleh sama. Jadi kalau mau lebih pendek, Pak Guru lebih contoh loh, salah satunya misalnya di sebagian penduduk, ini kan nanti Pak Guru rekam, kalian bisa lihat rekamannya nanti. Sebagian penduduk memanfaatkan kayu menjadi patung. Gitu. Disajikan bacaan terakhir ya, mencari pernyataan yang sesuai. Carilah kalimat pada pilihan jamak yang paling tepat. Nah, ini tinggal memilih saja. Dia ada bacaan, kalian pilih. Pak Guru itu saja dulu. Jadi untuk besok strateginya begini. Ketika kalian mengerjakan soal, biasakan setelah selesai jangan langsung klik kirim ya. Dicek lagi dari awal sampai akhir. Kalau memang ragu, pikirkan lagi. Kalau mau diubah ya diubah dulu. Ingat, setelah selesai jangan langsung klik kirim. Ya. Jangan. Karena yang Pak Guru ambil nilai itu dari yang nilai pertama. Kamu mau mencoba 10 kali pun nggak masalah, boleh wis. Tapi yang Pak Guru ambil adalah nilai yang pertama kali masuk. Oleh karena itu, sebelum klik kirim, pahami dulu benar-benar. Ini sudah benar belum jawabanku. Kalau udah, baru klik kirim. Paling itu saja pesan Pak Guru ya.